من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan segenap karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala kembali hadirkan kita dalam majelis yang mubarak ini untuk kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhus Sunnah wa Kitabil Aziz atau karya dari Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, yang di dalam penjelasannya kita juga mengkolaborasikannya begitu dengan kitab Sahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu milik Syekh Abu Malik Sayyid Kamal hafizahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, di kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji sampai dalam pembahasan masih dalam kitabus Siyam, dan kita ada pada pembahasan al-i'tikaf ya di kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa Kitabil Aziz. Jadi sampai pada pembahasan al-i'tikaf. Nah, sebelum kita membahas masalah i'tikaf, maka kita akan bahas tentang apa yang dicari di dalam i'tikaf. Apa yang dicari? Lailatul Qadar. Maka kita akan bahas tentang Lailatul Qadar terlebih dahulu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, yang pertama tentang keutamaan daripada Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat dan malaikat Jibril turun berduyun-duyun di malam itu bi'idzni rabbihim, dengan perintah Tuhan mereka. Min kulli amrin, untuk membawa perintah dari segala perkara. Salamun hi hatta matla'il fajr, salam keselamatan ia hingga terbitnya fajar. Maka dari ayat yang mulia ini atau dari surat yang mulia ini ya, maka tersusunlah sejumlah fadilah bagi malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi, dalam ayat yang lainnya surah Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam yang diberkahi, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Itu keutamaan yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jal agungkan urusan malam itu ya dengan menyebutnya. Disebut namanya itu menunjukkan akan keutamaannya begitu ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi itu adalah satu keutamaan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengulangnya. Ya, mengulang, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi diulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keutamaan daripada malam tersebut. Lalu fadilah yang ketiga, bahwasanya ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan pada 10 bulan yang kok 10 bulan? Pinten mau?
1000 bulan ya, yang tidak ada Lailatul Qadarnya, yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi amal ibadah yang dikerjakan di malam itu lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi kita melaksanakan ibadah, baca Quran misalkan di situ pas turun Lailatul Qadar yang di malam itu, maka seakan kita telah membaca Al-Quran berapa? Selama 1000 bulan ya, keutamaannya selama 1000 bulan. Lepas napa? Ibadah lepas turu 1000 bulan. Taib yang keempat, Anal malaika, bahwasanya para malaikat turun pada malam tersebut. Ya dikatakan juga turun rahmat, membawa rahmat, membawa keberkahan, membawa ketenangan. Ya. Kemudian juga turun dengan membawa segenap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan qada qadar Allah Subhanahu wa taala di tahun tersebut, begitu ya. Seperti dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ya pada malam itu diputuskan segala perkara, ya perkara yang hakim, ya yufraqu kullu amrin hakim, segala perkara yang hakim, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan hikmah dan kebijaksanaannya, amran min indina, sebagai suatu perintah dari sisi kami, inna kunna mursilin, kami itu memberikan atau mengirim utusan-utusan. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima, bahwasanya keamanan dan keselamatan itu halal di malam tersebut. Kepada siapa? Kepada alul iman. Wa taslimul malaikah, dan salamnya para malaikat ya yang tercurah kepada mereka. Artinya di sini para malaikat mendoakan selamat dan mendoakan aman. Bagi siapa? Ya bagi mereka yang beriman dan yang tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu bahwasannya malam Lailatul Qadar, siapa yang pada malam itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ampunan dari dosa yang telah dia kerjakan, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, yang mengisinya dengan ketaatan, diantaranya adalah salat atau ibadah-ibadah yang lainnya, karena iman dan mencari pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian lalu pada malam yang mana malam Lailatul Qadar itu? Yang jelas ada pada bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, yang jelas ya. Adapun penetapan penentuannya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari, wa qad ikhtalafal ulama fi Lailatul Qadri ikhtilafan katsiran. Para ulama itu telah berselisih pendapat tentang Lailatul Qadar ini dengan perselisihan yang banyak. Ya, wa tuhassalu lana min madzahibihim, ya, dan disimpulkan untuk kita dari mazhab mereka fi dzalika, pada yang demikian itu aktsar min arba'ina qaulan, lebih daripada 40 pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Ada berapa? 40 pendapat, begitu ya. Kemudian summa dzakara hadil aqwal wa adillatu ashabiha. Lalu beliau menyebutkan pendapat-pendapat tersebut dan dalil-dalil pemilik pendapat tersebut. Kemudian wal aktsaruna, mayoritasnya ala annaha fil asril awakhir min Ramadan. Ya, mayoritasnya Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fabtahu wa fi al-ashri al-awakhir, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir ya. Kemudian waqtaruhum ala anna fil witri minal asril awakhir, dan mayoritas mereka berpendapat yaitu pada yang ganjil dari 10 yang terakhir,
berdasarkan sabda Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar pada yang ganjil dari 10 hari yang terakhir. Wa aktsaruhum kadzalik, dan mayoritas mereka juga annaha lailatus sabi' wal 20, yakni pada malam 27. Wa qaulu jama'atin minas sahabah, dan itu adalah pendapat sejumlah dari kalangan para sahabat. Wa bihi jazzama Ubay bin Ka'ab, dan dengannya menyatakan dengan pasti, dalam hati dengan pasti, dengan yakin begitu ya, Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab ya, wa halafa alai, dan dia bersumpah atasnya, kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim ya. Kemudian di sini dikatakan oleh muallif, ya, aku katakan yang nyata bagiku bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil, itu lebih kuat ya, lebih kuat. Dan bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah di 10 hari yang terakhir tersebut, dan dia tidak khusus pada malam yang ke-27 saja ya, dikarenakan apa yang datang dari Ubay bin Ka'ab tadi itu, yaitu bahwasanya ia ada pada malam yang ke-27 ya, ini ada pada 1 tahun tertentu yang dimaksud. Tapi tidak berarti penetapannya pada setiap tahun begitu ya. Kebetulan saat itu mungkin Ubay bin Ka'ab merasakannya, melihatnya, dan seterusnya begitu ya. Dan mungkin barangkali ya wallahu alam, beliau mendapatinya bukan hanya sekali misalkan. Kemudian hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasannya pernah Lailatul Qadar itu ada pada malam yang ke-21, seperti dalam hadis Abu Sa'id bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada mereka, lalu beliau bersabda, ini uritu Lailatul Qadri, sesungguhnya aku diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, summa yakni unsi tuha, kemudian aku dibuat lupa. Faltamisuha fil asril awakhir, maka carilah ia pada 10 hari yang terakhir, fil witri, pada yang witir. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin, dan sesungguhnya aku melihat aku sujud pada air dan tanah. Qala Abu Sa'id berkata, mutirna lailata 21, kami diberi hujan pada malam yang ke-21 ya. Fa waqafal masjid fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadartu ilaihi wa qad insarafa min salati subhi wa wajhu mubtallun tinan wa ma'an ya. Dan pada pagi harinya begitu ya, aku sholat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat beliau selesai dari sholat subuh dan wajah beliau itu basah gitu ya, kena tanah dan air. Itu terjadi pada hari yang ke-21, jadi malam 21 Ramadan ya. Maka hadza huwa alladhi yadullu alaihi majmul akhbar al-warida fihi, inilah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang telah dikumpulkan yang sebelumnya ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, bahkan ganjil itu bisa ganjil dari depan, bisa ganjil dari belakang kan gitu ya. Bisa ganjil dari depan ya memang benar-benar malam 21, 23, ya 25, 27, 29. Namun bisa jadi ganjilnya ganjil dari depan, karena Nabi SAW sabdanya dalam hadis yang lainnya itu pada misalkan malam yang 7 sisa, misalkan ya 7 sisa, yakni sisa 7 Ramadan, sisa 7 itu malam berapa? Lek 30, lek 29, nah itu ya. Lek 30, sisa 7, lek 30 hari malam 23. Lek ternyata 29, berarti 22-nya kan begitu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Makanya kudu digrepek kabeh mulai awal sampai akhir, ojo dititeni wis ganjel tok metu tibake napa jenenge Ramadane mek 29 kelewat sampean ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Ya.
Dan Lailatul Qadar memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kok disembunyikan? Agar hamba-hamba ini, para hamba, agar kita semua ini bersungguh-sungguh dalam ketaatan pada seluruh malam tersebut. Ya, makanya disembunyikan sama Allah. Berpindah-pindah ya, dari satu tahun ke tahun yang lainnya itu hari-hari Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Kenapa? Agar kita berijtihad. Ya kalau misalkan ditetapkan sama Allah, wis malam 17 Lailatul Qadar, ya wis buyar. 17 tok salat. Liyane gak belas wis cukup 1000 wulan adano wae. Cukup wis. Kan gitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini sifat kita kan begitu, sifat kita kan ya. Sifatnya manusia ini begitu. Ya wis cukup wis. Ya wis. Wis cukup Lailatul Qadar iku tok salat malam sepanjang tahun sing ngenteni Lailatul Qadar maneh. Kan begitu jadinya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya. Jadi agar kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan dalam seluruh malam-malam tersebut ya. Sambil berharap ya semoga di malam-malam itu kita bertepatan nemui ya Lailatul Qadar ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Maka barang siapa yang rojih pada di sini berita tentang malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan menghidupkannya ya. Maka dia menghidupkannya ya. Kadang-kadang ya wallahu alam begitu ya. Memang ada rasa beda di malam-malam tersebut. Salah satunya itu mesti ada perbedaan. Ya kita bisa merasakan sing nguripno, sing gak nguripno ya kan bedane kan gitu ya. Sing nguripno yang menghidupkannya itu ada bedanya begitu ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan kemudian tidak perlu untuk kita mencari-cari apa namanya ini Lailatul Qadar tanda gitu ya. Tadi malam itu Lailatul Qadar tanda gitu ya. Nggak gopo ndelok srengenge, bendino ndelok srengenge. Kan gitu ya. Insyaallah hari tadi malam Lailatul Qadar terlihat mataharinya sinarnya tidak panas menyilaukan. Mene yo ngono maneh. Soalnya mainnya kan main perasaan kan begitu ya. Tidak perlu sudah sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya, tidak perlu. Nah, jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Baik, lalu bagaimana seseorang ya itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya jelas kalau pengen mendapatkan Lailatul Qadar pasti dapat begitu ya. Hidupkan dari awal sampai akhir sudah dijamin oleh wis. Dijamin dapat sudah ya. Mulai sejak malam 21 sampai terakhir malam terakhir Ramadan hidupkan semua pasti dapat. Wis mesti wis. Yakin ya, yakin oleh begitu ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Kenapa? Karena memang itu pada malam itu enggak tahu yang mana Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghidupkan semuanya yakin sudah pasti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Pasti dapat Lailatul Qadar. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya. Dan benar-benar bersungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Karena Rasulullah yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi itu bersungguh-sungguh dalam beribadah apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh di selain daripada 10 hari yang terakhir ya. Itu persaksian Ibunda Aisyah. Karena Nabi idza dakhala al-ashru atau idza dakhala al-ashra ya, jika Nabi SAW masuk pada 10 hari yang awal akhir itu maka syadda mi'zarah, beliau kencangkan sarungnya. Ini kinayah tidak menggauli istri. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Wa yaqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Jadi keluarganya dibangunkan ya, bukan ibadah sendiri tapi keluarganya dibangunkan, istrinya dibangunkan, mantunya dibangunkan, anaknya dibangunkan, cucunya dibangunkan begitu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Agar mendapatkan keutamaan hadis man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
min dzambihi. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Lalu apa yang kita baca, kita perbanyak di malam itu, kita mengucapkan apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang memaafkan, cinta memaafkan, maka maafkanlah aku. Kemudian apakah ada tanda-tanda Lailatul Qadar? Iya, memang ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda Lailatul Qadar yang bisa dikenali. Ya. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama an yakunal jawu munasiban warrihu sakinatan. Di antaranya udaranya itu enak, ya, anginnya itu tenang. Ya, ini bisa dirasakan oleh orang yang apa? Menghidupkan seluruh malam tersebut. Ada salah satu malam itu terasa berbeda. Dari Ibnu Abbas kala Rasulullah bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhah. Ya, la harah wa la baridah, tusbihu syamsu sabihatuha da'ifah hamra. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang enak, nyaman, tenang gitu ya. Tidak panas, tidak dingin. Di pagi hari matahari ya itu sinarnya itu lemah berwarna merah. Jadi tidak sama dengan hari-hari yang biasa gitu ya. Tapi ingat gak usah digolek-golek nggih, sampean napa jenenge maca Quran ngedep srengenge kok malan. Enggak perlu ya. Kemudian yang kedua, at-tuma'ninatu was-sakinatu allati tanzilu bihal malaikah. Ya. Fa yahusul insan bi tuma'ninatil qalbi wa yajidu min insyirahi sadri wa ladzatil ibadati fi hadhihi lailati ma la yajidu fi ghairihi. Tenang, tuma'nina, tenang. Ya, kenapa? Karena para malaikat turun. Sehingga manusia merasakan ketenangan hati, ketentraman hati. Dia mendapati kelapangan dada dan kelezatan ibadah di malam tersebut ya, yang tidak dia temukan pada yang selainnya. Jadi kalau khusyuk misalkan, maka kok ini beda, kekhusyukannya beda dengan yang sebelumnya misalkan begitu ya, bisa merasakan enak nyamannya ibadah. Ya, ini tentunya dirasakan oleh orang yang memang merasakannya. Ya mungkin kadang orang podo sholate, satunya bisa merasakan ledatnya, satu merasakan kehampaan dalam ibadahnya. Ya, ini tergantung hatinya masing-masing ya. Yang berikutnya kadang-kadang ya manusia melihatnya dalam tidurnya, bermimpi, mimpi Lailatul Qadar. Seperti sebagian di antara para sahabat yang diperlihatkan kepadanya nama Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita akan bahas berikutnya al-i'tikaf. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, pembahasan berikutnya adalah al-i'tikaf. Maka i'tikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Dalam rangka apa? Untuk mencari kebaikan dan mencari Lailatul Qadar, jelas ya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Juga dari Ibunda Aisyah juga taharraw Lailatul Qadri fil witri min al asril awakhir min Ramadan. Kemudian juga wa kana yahutsu ala qiyamiha. Nabi juga memberikan motivasi untuk mendirikan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat. Ya, ibadah yang paling agung adalah pada malam-malam itu adalah apa? Sholat, memperbanyak sholatnya.
memperbanyak Al-Quran, membaca Quran, ya afdolnya di dalam sholat, ya afdolnya di dalam sholat. Kira-kira mana yang lebih utama? Misalkan seseorang, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, membaca Al-Quran di luar sholat atau di dalam sholat kira-kira? Hah? Ya di dalam sholat, ya menggabungkan dua kebaikan di dalam sholat. Terus enaknya berjamaah atau sendiri-sendiri? Ya apa? Berjamaah apa sendiri-sendiri? Hah? Sendiri yang hafal Quran, jadi imam. ya tergantung tergantung masalah itu, masalah ini tergantung masing-masing orang sebenarnya ya. Yang pertama ya, apalagi misalkan di sana sudah dilakukan qiyam, ya dilakukan qiyam misalkan di awal waktu, di awal malam sudah qiyam, ya nanti di akhir malam ada qiyam lagi. Ya seorang bisa memilih. Tatkala misalkan dia ingin memperbanyak bacaan Quran sendiri, memperlama sholatnya sendiri, kan gitu kan beda kalau dia sholat berjamaah misalkan, ya sekalipun di masjid misalkan begitu ya. Kadang-kadang kan imamnya itu mementingkan kepentingannya jamaah, sholatnya tidak terlalu lama gitu ya. Misalkan kita pengen sholatnya qiyamnya 3 juz misalkan, ya sholat dewe ya, jadi imam ngejak makmume sholat 3 juz, kira-kira buyar tak enggak sing buri? Nah belum kan buyar. Dijak sak jusan buyar tasik kumpul ya. Si ragu-ragu, si awang-awangan Ustaz. Iya. Ya kalau di tempat saya 1 juz ya, itu mulai jam 1 selesai jam 3 kurang 20. 1 juz. Ya, jam 1 mulai selesai jam 3 kurang 20. Itu mesti wis pokoknya dihitung begitu kalau bacaannya sama gitu ya. Iya jam 1. Iya, jadi berapa jam itu? Nggak sampai 2 jam. 1 jam 40 menit. Nah, 1 jam 40 menit. Jadi jam 1 sampai jam 3 kurang 20. Nah, ya sekitar itu. Kalau sing mami rodok enom, mau banter mana kan itu? Ya, banter mana? Ya tergantung sih, terserah. Nah, tatkala misalkan kita pengen lebih daripada itu, ya sholat sendiri, nggak apa-apa. Nggak harus kemudian ngikut jamaah, boleh sholat sendiri, silakan. Ya tidak ada masalah. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Tapi yang berikutnya, apakah Lailatul Qadar itu hanya didapati oleh mereka yang i'tikaf di masjid, oleh mereka sholat di masjid? Jawabannya tidak. Mereka yang tidak ke masjid, mereka yang sholat di rumah pun demikian dapat. Dia juga dapat Lailatul Qadar kalau dia mendirikan malamnya di rumahnya, gitu ya. I'tikaf itu ibadah tersendiri, misalkan ya, sholat di malam Lailatul Qadar itu ibadah tersendiri, dan tidak harus qiyam Lailatul Qadar itu digandengkan dengan i'tikaf, tidak harus, itu ya. Itu maksudnya, itu bukan satu paketan, bukan paket ya. I'tikaf itu ibadah sendiri, qiyam itu ibadah
ibadah sendiri. Kadang orang tidak itikaf tapi qiyam, gitu ya, tidak itikaf tapi dia qiyam, datang ke masjid mari sholat mulai, kan tidak itikaf sebenarnya, ya, tidak ada masalah. Atau dia mungkin sholat sendiri, ya, misalkan di masjid dimulai jam 1, misalkan jam loro wis mari, dek kurang jam 11 dek sholat mari ini setengah 4, misalkan begitu, kan berarti apa? Lebih panjang, ya. Nah, kalau itu dilakukan di masjid, misalkan dilakukan di masjid, dia sholat seperti itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, hal itu bisa menimbulkan riya. Yang kedua, dia bisa terganggu karena adanya jamaah yang baca, kan tidak iso kan gitu ya, yang dia ada jamaah sendiri kita sholat sendiri ya, misalkan tidak iso, sementara kita pingin lebih banyak, misalkan seperti itu ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Namun yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di masjid. Kita lanjutkan, ya. Dan i'tikaf itu dilakukan di masjid, ya, di musola yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya. Lebih utama lagi kalau didirikan sholat Jumat di dalamnya, ya, biar tidak keluar, ya, nanti Jumatan sehingga keluar, ya. Dan disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah seperti sholat, baca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, istighfar, berselawat kepada Nabi SAW, berdoa, ya, termasuk diantaranya adalah mudzakaratul ilm, itu juga zikir kan, ya, deres, murojaah, sinau, ya. Kemudian enggak disukai yukrah lahu an yusghila nafsahu, menyibukkan dirinya dengan apa yang tidak manfaat berupa ucapan atau perbuatan, ya. Jadi i'tikaf kalau sudah i'tikaf meneng gak berkomunikasi dengan dunia luar, jenenge i'tikaf. Ana i'tikaf sih napa jenenge sibuk ambek medsos sih buka Facebook, sih pasang status, sih nang Instagram, sih mbalesi WA, macam-macam gitu ya. Wis mulya ae lek ngono. Ya, ini sudah, nah, i'tikaf itu memutus, ya, dengan namanya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadahnya, ya. Kalau koordinasi dengan istri nggak apa-apa, ya, kirim apa? Kirim sahur, dari musola gak nyediakno sahur, kirim buko, gitu ya, atau kirim panganan atau apalah begitu, ya enggak apa-apa. Yang selain itu, ya jangan. Kenapa? Karena niatnya sudah beriktikaf, ya. Kemudian juga dibolehkan keluar dari tempat iktikafnya untuk satu hajat yang harus, tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak. Contoh ya buang air, nah, nggak iso, ya harus keluar mandi, misalkan macam itu, ya. Golek sahur, kok kan sing ngirim, apa mana? Kan sing ngirim, misalkan daro sing ngirim, bojo gak duwe, misal begitu, ya, panitia wis nama gak ngurusi, gitu ya, kan panitiae, gitu ya, kate lapo, ya, kan sing dikongkon, sudah itu keterpaksaan keluar. Jadi hajah la buddamin, hajat yang harus dia tunaikan, ya, untuk cari makannya, sahur, bukanya, misalkan seperti itu. Kalau memang nggak ada yang menyediakan, ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah, dan batal i'tikafnya kalau keluar dari masjid tanpa ada hajat, maka batal i'tikafnya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Mengantar istri pulang batal nggak i'tikafnya? Bengi-bengi bojone kangen, moro jenguk sampean, pengen ketemu tok misalkan gitu ya, baru mulai ini diterno, batal
itikafnya? Enggak. Nah, karena itulah hajat nganter istri. Nah, dia kan khawatir bengi-bengi rek diculno rek. Nah, ono sing gondol blae nih. Misalkan semacam itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi disyariatkan ya itikaf ya. Di mana tempatnya? Di masjid ya. Tempatnya adalah di masjid ya. Di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha telah menjelaskan karena ya'takiful asra lawakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wajalla. Adalah Rasulullah SAW itu beritikaf ya di 10 harian terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau ya. Dan juga telah valid Nabi SAW pernah iktikaf di 10 akhir dari bulan Syawal. Pernah 10 atau 20 akhir daripada bulan Syawal. Kenapa? Qadha. Ya, qadha iktikaf beliau di Ramadan yang beliau tidak iktikaf pada Ramadan tersebut. Kenapa? Karena istri-istrinya datang. Minta izin untuk ikut. Diizini satu, yang kedua melok mana? Yang ketiga melok wis mulai kabeh ka iktikaf ini. Kenapa? Karena iktikaf mereka ya karena pengen deket Nabi saja gitu loh. Ya, akhirnya kemudian tahun itu Nabi tidak iktikaf, ya, pulang semua sama istri-istrinya, kemudian beliau qadha di bulan Syawal. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan jika seseorang itu nadar iktikaf ya sehari atau lebih, maka wajib bagi dia untuk memenuhi nadarnya, karena nadar itu adalah ibadah. Ya, itikaf aslinya adalah sunnah, tapi kalau seseorang nadar untuk itikaf, jadinya itikaf itu hukumnya wajib. Ya, aku tahun ini bernadar itikaf 3 hari. Ya, di Masjid Istiqlal. Dilakoni. Niki ini ae gak usah rono. Gitu ya. Kalau nadarnya itikafnya itu wajib, ke Istiqlalnya gak wajib belas. Ya, cukup bisa ditunaikan di masjid mana saja. Ya, jadi jenenge masjid itu gak ngaruh gitu ya. Ya, itu tidak ngaruh kecuali kalau iktikafnya bernadar di Masjid Madinah, wajib ke sana. Ya, dia wajib ke sana. Ya, karena kesananya itu adalah ibadah. Dan di Masjid Madinah misalkan ibadahnya ibadah khusus kan begitu ya. Tapi kalau di masjid-masjid lain sama aja. Ya, musola ini atau masjid ini Al-Ghaffar ini sama Istiqlal hukumnya sama. Beda kelas ngono ae lho. Ya, kelas kono gede, ya, luas. Wempu ngene jarine aku ya kata rono. Ya, seperti itu ya. Tapi secara hukum sama aja, kita sholat di sini sama dengan di sana pahalanya sama aja. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, dan jumhur ulama sepakat sebagaimana itu sudah kita jelaskan, disyaratkan itikaf itu pada setiap masjid. Dikatakan masjid itu apa? Yang ditunaikan sholat berjamaah. Sekalipun sebagian lagi menyebutkan bahwasanya disyaratkan pada masjid jami yang melaksanakan sholat Jumat. Ya, sebagian di antara mereka. Ya, ada ikhtilaf. Ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada itikaf kecuali di masjid 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini pendapatnya Hudzaifah wa Sa'ad bin Al-Musayyib. Dan mazhabnya jumhur itu lebih kuat arjah, yaitu itikaf bisa dilakukan di masjid mana saja, ya, di masjid mana saja. Lalu apakah disyariatkan kaum wanita untuk beritikaf? Maka jawabannya iya, dengan syarat satu, izin suami. Jelas ini sudah, suaminya mengizinkan, itu satu ya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan fitnah.
tidak menimbulkan fitnah. Ya, jadi izin suami dan juga tidak menimbulkan fitnah. Ya. Nah, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya kalau bisa iktikaf 10 hari penuh, kalau tidak bisa ya sebisanya. Ya sakarepe terserah wis. Sewengi tok ya gak apa-apa. Ya, atau sebagian dari malam tiap harinya ya enggak apa-apa. Ya seperti kebanyakan di antara kita 10 hari full gak iso soalnya melok uang ya. Ya, jadi karyawannya orang, karyawannya pabrik iktikaf gitu ya. Misalkan semacam itu sudah iso gitu ya. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Namun ada dulu salah seorang di antara ikhwan kita itu ndak ngambil cuti. Cutinya setahun berapa? 12. Enggak diambil cutinya. Ya. Diambil langsung 12 itu waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang untuk apa? Iktikaf. Lah iso ngono, wah bagus. Tapi kadang yo pabrik yo gak ngizinkan mah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang beriktikaf? Yang pertama, keluar untuk hajat yang harus, ya. Maka ini boleh. Seperti apa? Keluar untuk makan, untuk minum, buang hajat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di masjid, jelas. Ini ya, ini jelas. Ya, tapi kalau misalkan panitia sudah menyediakan sahur buka, ya sudah nggak boleh keluar, gitu ya. Atau ada yang disuruh, ya, oleh saya tambah kewampang, ya. Ya, iya, ojo nyebut merek, sangka no dodolan ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Yang kedua, menyibukkan dirinya orang yang iktikaf dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Ya boleh, misalkan apa? Dia menyambut orang yang menziarahinya, boleh. Ya, ada orang yang datang menziarahi dia, disambut boleh. Ya, tidak ada masalah. Bicara dengan orang yang ngajak bicara, ya boleh begitu. Ojo kemudian iktikaf kewedus banget, dijak ngomong iktikaf kok ngomong tok ae makane. Ya. Ya gak ngono juga kan gitu ya. Dijak ngomong ya diladeni gitu ya. Diladeni. Tapi lek kakean ngomong lah dielingno. Iya. Ya seperti mungkin saya pernah cerita di ini, punya teman 2 orang dari Rusia. Ya, 2 orang dari Rusia, mantan tentara Rusia, masuk Islam lalu kuliah di Mesir. Ya, teman kita waktu di Mekah dulu. Dan beliau berdua itu masya Allah ya, tidak pernah lepas dari mushaf Quran, baca terus. Satu ketika ada salah seorang teman dari Malaysia tanya kepada dia, tanya tentang usianya berapa, sudah menikah atau belum, ya. Punya anak berapa, jawab semua, diladeni terus jawab. Kemudian setelah dia nggak tanya lagi, maka dia bertanya, sudah, pertanyaanmu sudah selesai semua? Iya sudah. Dia teman kita dari Rusia balik tanya, sudah khatam Quran berapa kali? Dijawab durung. Lah kon ket mang nakoni aku ngini sesuatu perkara bukan urusanmu. Ya gitu ya. Lah belum khatam Quran, ini hari keberapa dari bulan Ramadan gitu lah. Diingatkan begitu cep gitu wis, kan takon mana wis. Ya seperti itu. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Satu itu namanya Bilal, satunya namanya Wangel ngomongin Prousen, ya jeneng-jeneng sana ya, tapi lost kontak, nggak nyambung. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kita lanjutkan. Yang berikutnya,
bolehnya istri menjenguk yang etikaf. Ya, bolehnya istri jenguk yang etikaf, dan yang etikaf boleh nyambut istrinya. Ya. Dan boleh berduaan, ya boleh, ngonjeni bojone kan gitu ya. Ya boleh. Disambut, kemudian diajak berdua, ngobrol, ngomong, ya boleh. Ya jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Nah, itu kan terjadi antara Sofiyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW lagi etikaf, Sofiyah datang. Ya, Sofiyah apa datang. Begitu datang disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngobrol, ngomong, ya, bicara beberapa waktu lamanya. Kemudian Sofiyah berdiri lalu pergi. Ya. Kemudian berikutnya mandi, wudu, ya jelas lagi ya. Ya jelas ya. Bahkan kalau keluar dari masjid juga tidak masalah. Kemudian berikutnya pasang kemah. Lah ingin iki koordinasi ambek takmir, ngocok moro-moro gawe kemah gak kate koordinasi takmir diuncalno kemah sampean ya. Ini harus koordinasi. Ya. Jadi ittikhadhu khaymatin fi muakharatil masjid ya'takifu fiha. Yang membuat kemah di belakang masjid yang dia itikaf di dalamnya. Ya. Itu boleh. Karena tujuannya adalah untuk menyepi, khalwat, mendiri ibadah sendiri gitu maksudnya. Ya ini ya jelas harus napa? Koordinasi. Tanpa koordinasi tidak boleh. Ya, sunnah iya, tapi jangan sampai mengamalkan sunnah lalu bikin fitnah, tidak boleh, gitu ya, tidak boleh. Bikin perselisihan tidak boleh. Ya, buat perselisihan, buat fitnah itu haram. Sementara pasang kemah hukumnya sunnah, tidak boleh. Ya, melakukan yang sunnah kemudian bikin apa ribut, akhirnya bikin ribut. Ya, tidak boleh. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Di masjid-masjidmu dhewe ya kok mangane kan gak enak kan gitu nggih. Ya seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian bawa kasur boleh ke masjid? Hah? Iya, koordinasi mana wow gitu ya. Kalau boleh bawa kasurnya, ranjangnya ya, kota ranjangnya. Itu ngalih turu tak ya apa maksudmu kan gitu ya. Ya artinya apa? Untuk dia istirahat, untuk rebahan, untuk tidur, bawa yang empuk misalkan begitu ya. Maka jawabannya boleh begitu ya. Ya tadi itu tapi napa? Koordinasi. Ya lekati koordinasi nggawa dhewe-dhewe pelayan. Ya sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Naam. Apakah boleh lamaran dan akad nikah bagi orang yang i'tikaf? Boleh nggak? Misalkan ada seorang bapak ndelok kanca arek enom i'tikaf masyaallah salatnya, Qur'annya dan seterusnya. Cocok tadi mantu rupane iki. Langsung tawari. Kudu rapi tangga. Gitu ya gini. Aku duwe perawan loro di omah. Misalkan semacam itu ya. Ya, lek putri-putriku semanut kabeh nang aku. Gelem rapi gak? Oh, purun. Langsung salaman gini. Dadi bojone wis. Saat itu juga boleh. Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Jadi lek golek mantu iku napa? Kanca i'tikaf ae. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Karena al-arwah junudun mujannadah. Roh itu napa? Pasukan ya. Pasukan yang mereka akan saling mengenal, saling mendekat satu dengan yang lainnya, cocok. Dulu saya ada di mana di pabrik itu, sampai denger-denger, kenapa
ada teman begitu ya, konco di depan, ternyata iku loh mantu mbek marotuwa. Loh iya dah, iya. Ya apa ceritane? Konco judi. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, cik nemen nih. Konco judi dipek. Itu arwah junudun mujannah iki mangla ya. Sak level lah mek marotuane wis. La haula. Subhanallah, kok iso menungso model ngono iku. Baik, yang ngasih tahu teman saya sebelah, ke konco judi. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Wanita yang istihadhah boleh itikaf? Wanita yang istihadhah boleh itikaf? Oh, apa ngunangan lek istikhadah segaro tolong lulus biyen bab thaharah balik ae. Apa isi wanita istikhadah? Apa wanita istikhadah dulu? Iya, darah keluar terus, bukan darah haid ya. Wanita yang keluar darahnya terus menerus bukan darah haid. Boleh itikaf? Boleh, syarat asal tidak membuat najis masjidnya ya, bisa menjaga diri. Lah zaman sekarang ya bisa ya pakai kok pempes. Iya, pakai pembalut yang aman ya, yang aman. Ya, double dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh sampai membuat najis. Kalau ternyata membuat najis harus pulang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Taib, saya kira itu cukup tentang bab al-i'tikaf. Sekarang mana bab ini ya? Pembahasan berikutnya masuk kitab zakat, bab zakat insyaallah taala. Taib, kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan kita persilakan. Fadhal. Nggih. VIP. Fair gitu Pak Ustadz. Sedangkan Allah itu kan memberikan ibadah itu biaya murah, tidak pakai biaya kebanyakan ya, dan setiap orang bisa melakukan. Terus yang kedua Pak Ustadz, yang kedua adalah yang sholat waktu itikaf itu sholat sunnah ya. Sholat sunnahnya itu sunnah apa? Kan kalau tarawih kan sudah itunya dari habis isya itu. Kalau malamnya itu sholat sunnah apa Pak Ustaz? Terima kasih. Pertanyaan pertama udah yang jelas. Kenapa pertanyaan pertama? Itu jadi ibadah itikaf itu seperti VIP gitu Pak Ustaz ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut. Karena tidak semua orang bisa ikut, karena itu kan ada berhalangan apalah, ada pekerjaan atau apapun ya Pak Ustadz ya, harus ada support dari yang lain gitu kan. Biasanya kan Allah itu memberikan perintah ibadah itu secara general dan berbiaya murah, setiap orang bisa melakukan gitu kan. Jadi fair gitu kan. Kalau seperti tadi itu persyaratannya banyak kan orang akan sulit melakukannya. Seperti tadi harus cuti gitu kan, itu kan gak semua orang bisa gitu loh. Atau pekerjaannya beliau itu malam pekerjaannya, jadi apakah, jadi pertanyaannya seperti itu Pak Ustaz, seperti eksklusif ibadah itu. VIP bukan eksklusif, bukan apa namanya VIP. Aku mau ngomong itikaf. Itikaf itu bukan ibadah eksklusif, bukan ibadah VIP, ibadah biasa, sunnah biasa, gitu ya. Apa namanya, diberikan kelonggaran, gitu ya. Kita ndak itikaf pun ya gak apa-apa belas kan gitu ya. Kita ndak itikaf pun misalkan apakah dapat Lailatul Qadar? Dapat. Kenapa nggak dapat? Orang yang lagi bekerja di pabrik dapat Lailatul Qadar? Caranya?
Zikir. Sambil bekerja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil bekerja dia berzikir, astagfirullah, Allahu akbar, alhamdulillah. Jangan dianggap bahwasanya ibadah itu kudu ndek masjid. Ndak. Gitu ya, dapat. Gitu ya. Jangan punya anggapan waduh gak iso itikaf wis, gak iso njaul Lailatul Qadar gitu ya. Ini berarti kurang paham ya. Jadi itu bisa didapat oleh siapa saja, apakah di masjid atau tidak di masjid. Apakah mereka yang itikaf di masjid ataukah mereka yang sedang bekerja di pekerjaan masing-masing, tidak mungkin bisa ditinggal. Ya, yang tidak mungkin bagi dia untuk meninggalkan pekerjaannya karena dia punya kewajiban lain untuk menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya dan seterusnya. Yang itu adalah nama jenenge kewajiban dia. Kan gitu ya, tidak bisa dia tinggalkan misalkan semacam itu. Ya. Bahkan mungkin ibu-ibu misalkan akhir-akhir Ramadan malah sibuk. Iya. Pesenane tambah, ya Allah gitu ya. Apa bisa dapat Lailatul Qadar? Tidak bisa. Jadi ya, kalau misalkan tidak bisa, ya semacam itu ya bisa dapat sampai maca napa jenenge? Zikir, baca Quran, gitu ya, beristighfar dan seterusnya sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang mana yang afdol, mana yang utama gitu ya, mana yang ideal adalah i'tikaf. Itu ideal. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara ideal ya, tidak ditinggalkan semuanya. Ya, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa didapat semuanya gitu ya, jangan ditinggalkan semuanya, diambil sebagian. Begitu maksudnya. Itu bukan apa namanya eksklusif, bukan VIP, semuanya bisa sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, tidak tercela orang yang tidak itikaf. Nah, itikaf nak tercela kono iki donya tok ae, itikaf kono. Jangan dicela. Engko sing ngomong kono kudu nyotok ae, engko ana boto ya utang nek mesti dicela iku mang. Wis gak sumbut belas. Kadang-kadang ada temen iku ya Allah gak tahu ketok ngaji karena sibuk dengan apa? Pekerjaannya. Kan iki ngaji ya kono lho. Ya donya tok ae, marono boto utang teko nang kancane iku mang. Ono sing ngene iku yo. Akhirnya dia membalas ya, karena gak urungannya rene lah itu betul. Ya jangan begitu, jangan sekali rahmatullah. Jadi sesuatu yang tidak perlu dicela jangan dicela. Yang kadang-kadang saudara kita sibuk, tidak sempat ngaji, tapi duit teko. Kan itu ya, uangnya datang, bantuannya, ya, kemudahan-kemudahan yang dia berikan, gitu ya. Kita punya teman seperti itu, masya Allah, gak tahu napa jenenge muncul, tapi kita nge-share apa wis disi wis, ya macam-macam itu. Karena masing-masing orang napa jenenge punya ya dunianya sendiri. Yang penting napa tidak sampai lupa begitu ya, tidak lupa. Ya mas sekalian rahmakumullahu taala. Jadi tidak tercela orang yang tidak etika, tidak tercela sama sekali, tidak tercela, gitu ya, tidak tercela. Karena memang ya ada yang diberikan kemudahan oleh Allah, ada yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil masing-masing di antara kita tahulah posisinya sendiri. Enaknya aku mengambil bagian 10 hari terakhir ini dengan cara apa? Ya, dengan cara apa ngambil 10 bagian yang terakhir ini? Pas 10 hari terakhir, pas sip malam kabeh full, ya napa? Golek ijolan bagus, lek ono sing gelem diijoli. Tapi kancane juga padha, enak ae, jolan ngene ngenteni ngene dan golek ijolan. Akhirnya golek ijolan. Ya sudah, nikmati saja begitu. Sama rahmakumullahu taala, nikmati saja, tapi dalam pekerjaan misalkan sip malam di pabrik itu tetap napa zikir, berzikir, baca sholawat, ya bertasbih, bertahmid, berdoa dan seterusnya.
dapat Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Ya, tapi kan juga tidak full kerja kan ya, pasti anak istirahat. Nah, saat istirahat gunakan untuk sholat. Karena itu ya, istirahat 1 jam. Jaminan biasa isi malam istirahat ini. Hah? Jaminan? Enggak dah, 21 dah. Hah? Tak karepe mbok wis ngerti aku gak tahu kena isi malam pian. Ya, iya saya nggak pernah kena isi malam. Ya maka ya seperti waktu istirahat gunakan untuk sholat, gunakan untuk sholat ya, kemudian kerja lagi seperti itu, dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan mencela, jangan mencerca saudara kita yang tidak bisa melakukan sesuatu yang sunnah ya, jangan. Nah, pertanyaan kedua apa? Salat apa? Sak karepe salat apa? Habis salat tarawih selesai, kemudian sampean berdiri lagi 2 rakaat salam, 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 2 rakaat salam. Nanti jam 1 mulai qiyamul lail, melok dadi makmum maneh. Ya jam 2 mari, sik gak puas, salat maneh sampai subuh. Apa-apa? Salat apa? Ya qiyamul lail. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas nggih? Boleh terus salat gak mari-mari sak karepe. Ya. Maca sak ngadekan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya gak kuat gitu ya. Sak ngadekan ya gak kuat kan gitu nggih. Ya berarti rakaate sing wakeh kan gitu ya. Macane didi salat maneh gitu ya. Atau salat sak pegele. Salat sak pegele maca Quran ada tulis sikile wis ruku seperti itu. Kemudian bangkit lagi. Ini salat sak pegele, salat gak ngitung seperti itu sudah. Baca Qurannya ndak ngitung ya, bawa mushaf. Salat sambil bawa mushaf. Atau kadang lek bawa mushaf pegel, tangannya pegel kan gitu ya. Ya tuku standing kayak gini. Iya. Beli seperti ini standing. Quran yang besar enak, sendakep ini. Salat ijen loh ya, salat sendiri, kemudian dibuka. Nyaman sekali. Beli standing seperti ini, ya nyaman sekali. Ya, nanti waktu baca Quran maju didekati, nanti waktu mau rukuk mundur rukuk. Nyaman, gitu, nggak capek, leher juga nggak kemeng. Katanya pengalaman kita kalau sholat nama jenenge sampai mushaf cilik ini marunu ini nih, napa kemeng ya. Tapi kalau agak jauh, posisi kepala kita ke depan seperti ini, baca Quran nyaman seperti itu. Ini ada usaha-usaha yang kita lakukan. Ya beli, berapa itu harganya itu? 200 paling. Hah? Iya. No? Dopa kesuwen bah. Ya Allah, leren tuku las barang men. Tuku dengan anak, no, kampung Arab kalau. Ada kemarin saya beli kok. Sak musafi sing gede kan ya. Motone cek gak capek. Yang biasa ngene iki pakai kacamata ini. Pakai kacamata lebih besar toh. Jadinya nyaman seperti itu. Baik. No? Nggih jelas ada contohnya. Sayyidina Ibunda Aisyah sholat sambil baca mushaf. Nah, mushaf zaman itu gede, kan standingnya ya apa caranya kan gitu. Nah, boleh. Nah. Nah, sholat jenenge sholat Lailatul Qadar ndak ada. Ya sholat malam. Napa? Ya napa tata carane? Rakaat pertama maca Al-Ikhlas 10 kali.
Iya, aku biar tahu ngono iku. Iya, tapi tidak ada dalilnya kalau namanya sholat Lailatul Qadar. Tapi yang ada adalah qiyam sholat malam pada malam Lailatul Qadar, begitu. Iya, rolas rokaat Lailatul Qadar 12 rokaat. Setiap rokaatnya membaca kulhu 10 kali. Ngono, aku biar yang ngono rek. Ya. Nah, baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan Ustaz. Misal seseorang ibu di 10 malam terakhir setiap malam iktikaf di masjid sedangkan putrinya sedang haid, bolehkah sang putri ikut bermalam di masjid sedangkan kalau di rumah sendirian tidak ada orang? Ya, itu kembali kepada mazhab bab tentang boleh enggak wanita haid ada di dalam masjid. Ya, pembahasan itu kembali kepada pembahasan boleh atau tidaknya wanita haid di dalam masjid. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ya tidak boleh kan begitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berarti ibunya jangan iktikaf. Dalam rangka apa? Menjaga putrinya di rumah, jangan sendirian, yaitu dikhawatirkan nanti ada fitnah ya. Tapi kalau berpendapat misalkan boleh, ya berarti jawabannya boleh ya, tergantung jenenge dia berpendapat yang mana. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ya berarti tidak boleh begitu ya. Ya, seperti ada pertanyaan, hal yajuzu lil haidi al itikafu, apakah boleh itikaf bagi orang yang haid? Maka itikaful haid mabniun ala mas'alatain. Itikafnya wanita haid dibangun di atas dua masalah. Al-ula, yang pertama, hal yalzam lil itikafi shaumun, apakah itikaf itu mengharuskan puasa? Wathaniyah, yang kedua, hal tadkhulul haidul masjidah, apakah wanita haid boleh masuk masjid? Dua hal itu menjadi pembahasan tentang pertanyaan tentang apakah boleh wanita haid itikaf. Maka ada dua masalah. Satu, apakah itikaf harus dengan puasa? Dua, apakah wanita haid boleh masuk masjid? Faman ra'a annahu yalzam lil itikafi shaumun, maka muni itikafu li anna la tasum. Jika berpendapat, maka siapa yang berpendapat bahwasanya itikaf harus disertai puasa, maka dia tidak boleh itikaf. Kenapa? Karena wanita haid tidak puasa. Wa kadzalika man ra'a anal haid la tadkhul masjid yumna'u i'tikafu fihi. Demikian juga orang yang berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk masjid, maka dilarang dia dari i'tikaf di dalam masjid. Ya. Jadi ya tergantung ini pendapat yang mana dia lebih merujukan pendapat yang mana. Dalam hal ini saya tidak mau menjawab. Nah, karena ada pendapat pribadi dan ada pendapat yang lainnya. Dalam hal ini tanyakan kepada para ustadz yang kibar untuk mentarjih dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya, saat itikaf sudah niat ingin itikaf 10 hari, tetapi kemudian teringat-ingat istri, Ustaz. Teringat-ingat istri, Ustaz. Insyaallah. Manten anyar. Mana lebih utama, pulang atau meneruskan itikaf? Karena saya pernah mendengar Nabi waktu itikaf menganjurkan untuk mengikat sarung. Iya, tergantung wis cenut-cenut enggak. Lek wis cenut-cenut ya wis mulia. Ya gak ngana isa khusyuk. Wis kan sirahe wis cenut-cenut ya. Ya Allah, mulia. Karena itikaf itu sunnah.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena syadda mi'zarah, Nabi itu mengencangkan sarungnya. Karena memang Nabi SAW adalah manusia yang paling kuat menahan nafsunya, sehingga beliau jauhi istri-istrinya. Kan gitu ya. Adapun kita ideal kalau bisa menahan diri seperti itu, ya, maka ideal ya pada 10 hari yang terakhir maka fokus untuk ibadah, tidak menggauli istri. Tapi kalau kemudian ternyata tidak mampu, malah tadi seperti itu ya, akhirnya tidak khusyuk sembarang kan begitu nggih. Wong Nabi SAW pernah mengatakan la salata bi hadrati ta'am walau huwa yudafi'ul akhbathan, tidak ada salat bagi orang yang dengan hadirnya makanan dan menahan buang air. Tidak ada sholat baginya, ini malah kebayang-bayang sholat bukan bayang bojone kan gitu ya. Ini nang mulia air ngono guys. Tunaikan hajatmu baru balik mana? Diulang lagi napa jenenge? Niatnya gitu ya. Kalau memang tadi ku mang wis cenut. Wis iya mantan anyar ya seperti itu. Atau mungkin juga istrinya kebalikannya. Ini juga dalam rangka menjaga kesucian istrinya. Mungkin seperti itu kebalikan daripada suaminya. Ya, memang kan sing takon mungkin bojone iling kepada istrinya. Karena mungkin istrinya moro marani. Sing lanang diseweret mulai. Misal gitu ya. Misal seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala gitu ya. Karena hal itu bisa terjadi kan begitu. Hal itu bisa terjadi ya. Suatu ketika ada satu ya pengajian seperti ini di salah satu kampung, berarti saya ngisi di sana. Lalu ada yang bertanya, tatkala saya menjelaskan tentang hukum tidak bolehnya istri menolak ajakan suami. Lalu ada pertanyaan, Ustaz gimana kalau ada istri ya, yang ditolak sama suaminya? Nah istrinya yang ngajak suaminya, lalu ada ibu-ibu nyeletuk di sana keras. Apa katanya? Yo, apa sih? Dia bilang, ya apa lali aku? Ya dia nyeletuk keras kayak apa nah? Yo kak katene kan misalkan gitu nggih. Dalam arti ndak mungkin gengsi gitu loh, ngomong gengsi nggih bener seneng ya gengsi rek gitu ya dari ibu-ibu. Ada yang bilang begitu ya gengsi rek ngajak suami, mungkin pengalaman dia si suaminya aja kan gitu nggih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan itu bagian dari menjaga kesucian ya pulang ya dalam rangka menjaga kesucian. Kalau memang sudah tidak bisa terbendung gitu ya. Kalau bisa terbendung ya itu ideal. Bener-bener fokuskan 10 hari terakhir itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah keluar ya menggauli istrinya ya batal itikafnya. Itikafnya batal ya, kemudian ya dia ngulang lagi. Walhasil itu kembali kepada masing-masing. Kembali kepada masing-masing iku mang. Ya hajate iku mang sampai gak iso khusuk ya apa gitu ya. Ya kepikiran sing nemen niku mang gitu ya. Ada masuk salat kok napa? Salat maro syahwat ya napa? Ya. Lah kan pikirannya napa? Melayang-melayang gitu ya, salat kok maro syahwat ya wale gak karu-karuan kan salatnya jadinya kan gitu ya. Wis mulai dhisik dulu gitu ya. Selesaikan hajatnya, keperluannya, marono wis plong wis kan begitu ya. Itu ingat ya, ini sesuai dengan hajat, sesuai dengan hajat. Wis ndak iso terbendung maneh ya gimana lagi? Gitu ya, dilanjutkan juga malah tidak napa? Tidak khusyuk ya, tidak khusyuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagi imam witir saat Ramadan, bolehkah membaca kunut
dan doa tambahan dengan kertas saat witir karena tidak hafal Ustaz. Krepek. Dan tadi mungkin berkaitan dengan yang tadi sholat boleh membaca dengan Al-Quran tadi Ustaz, mushaf tadi Ustaz. Iya. Yang pertama bagi imam membaca Quran dari mushaf, gitu, membaca Quran dari mushaf yang pertama itu untuk munfarid, sholat sendiri. Yang kedua bagi imam, maka afdolnya yang dipilih dari imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau ternyata tidak ada, dalam arti ada banyak hafalan Qur'annya, tapi misalkan dia khawatir lupa, ya maka yang di belakang disuruh untuk menyimak. Atau kalau tidak demikian, ya maka bolehlah dia membaca dari mushaf. Ya boleh dia membaca dari mushaf. Ya dalam rangka untuk mengingatkan sendiri bacaannya. Adapun kalau ngerepek doa namanya takalluf. Itu namanya takalluf, berlebih-lebihan di dalam memaksa-maksakan diri. Ya, memaksa-maksakan diri. Takalluf namanya kalau dia ngerepek untuk baca doa. Takalluf namanya. Baca saja apa yang mudah. Dari doa kunut yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Al-Hasan atau Al-Husain. Ya, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma atait nastaghfirukallahumma min jami'i dhunubi wal khataaya natubu ilaik. Selesai. Kemudian sujud. Ya, jadi jangan takalluf begitu ya. Jangan takalluf. Ya pengennya kan pengennya panjang. Ya kemudian juga pengennya agar makmumnya mengamininya. Nanti bisa muncul sesuatu dalam hatinya. Ya tuh, mungkin muncul riya atau muncul apa dan semacamnya. Ya jangan. Jadi jangan takalluf. Jangan memaksa-maksakan diri. Ya hafalkan dulu gitu ya. Sambil difahami maknanya, ya hafalkan, fahami maknanya. Ya, kalau sudah hafal, paham maknanya, itu yang dibaca. Baca yang paling mudah dari doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi itu diamini oleh kaum muslimin. Juga baca yang mereka fahami, kira-kira mereka paham dari doa-doa yang kita panjatkan, sehingga aminnya mereka itu amin sing jelas gitu loh. Yang mengamini faham, ya, yang doanya diamini juga paham, ya, sehingga makbul. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Nabi SAW telah menjelaskan, innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah itu tidak akan menerima dari doanya orang yang lalai. Sing donga gak paham apa sing diwaca, sing ngamini wis sembuh wis, sing penting amin. Ya, repot iki wis. Masih kabeh amin gak ono sing paham kabeh iki njaluk apa ngamini apa mbuh. Ini repot. Gitu ya. Ini repot. Jadi yang berdoa pahami apa maksud daripada doanya. Baca yang pokok-pokok dari doa Nabi SAW yang pendek tapi maknanya luas, maknanya dalam, maknanya hajat untuk kita dunia dan akhirat. Ya. Seandainya misalkan kita doa kunut misalkan ya habis Allahumma hadini fiman hadait, lalu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati, sudah itu cukup dunia akhirat. Sudah cukup dunia akhirat begitu kan. Cuman kan kadang-kadang begini, ada di antara kita itu pengennya panjang biar tergugah perasaannya, cek iso nangis. Jadi tujuannya itu nangisi. Iya enggak kira-kira ya? Jadi tujuannya nangisi gitu ya. Tujuannya nangisi.
Ini napa jenenge ya kurang pas seperti itu ya kan, tujuannya bukan itu, tujuan itu doanya bukan nangisnya gitu ya. Ya seperti itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Itu juga begini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Tatkala kita jadi makmum di belakang imam, jaga juga hatinya imam. Jangan sampai imam terfitnah. Yang apa cara nih? Satu, yang di belakang harus juga tahan. Kalau dia nangis misalkan karena bacaan imam atau karena doanya imam, tahan. Karena apa? Tangisan jenengan itu di belakang imam fitnah bagi imam. Itu fitnah bagi imam. Apalagi mari ngimami, misalkan selesai sholat lalu nyalami, masya Allah tungane Ustaz. Ini merusak hati, merusak hatinya imam. Jangan. Jadi jaga hatinya imam itu, dijaga. Jangan dipuji, jangan diucapi terima kasih. Jaga hatinya agar tidak napa ria. Itu bisa menimbulkan memang tatkala ndonga gak apa-apa belas. Kan gitu ya. Begitu sampean ucapi wah langsung wes ngene kan gitu ya. Begitu. Jaga gitu ya. Jangan kemudian dipuji apa namanya, malam hari dan malam yang paling berkesan Ustaz dengan jadi imam. Ya. Bacaan jenengan ini bacaan yang apa? Mengharukan. Waduh, wes itu merusak hatinya. Jangan sekali-kali jangan seperti itu. Ya, jadi kasihani imam-imam kita. Gitu ya, kasihani ustadz-ustadz kita yang memimpin, kasihani mereka. Hatinya biar napa terjaga. Jangan mudah mengujinya. Wis biasa ngono lho wis. Gano koyo gano apa-apa ngono lho gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah taala. Bahkan apabila perlu misalkan kita tersentuh, terenyuh, nangis misalkan, itu sembunyikan di hadapannya. Tahan, sembunyikan. Gitu ya. Jangan sampai merusak hati napa imam. Tahan tangisan. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz, masih diperkenankan. Di beberapa masjid saya melihat ada tulisan tata cara niat iktikaf Ustaz. Yang jadi pertanyaan, lafadznya nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada syariat iktikaf selain di bulan Ramadan? Apakah ada iktikaf selain di bulan Ramadan? Ya, memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah iktikaf apakah berlaku di selain bulan Ramadan. Maka jawabannya kalau seorang itu iktikaf ingin dapat Lailatul Qadar, ya tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau kemudian dia niat iktikaf ya sekedar ingin beriktikaf sebagaimana Rasulullah SAW mengkodok ya, di mengkodok Ramadannya di bulan Syawal gitu ya. Ya, maka ya boleh. Ya itu boleh iktikaf misalkan, atau iktikafnya sehari, 2 hari atau 3 hari, aku niat nazar iktikaf ya di bulan depan ini rupane apa nganggur aku, anak kerjaan tak iktikaf di masjid 3 dino. Ya boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya sebagaimana yang difahami dalam mazhab Syafi'i, misalkan iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Tatkala seseorang masuk masjid lalu segera diniatkan juga iktikaf. Makanya di masjid-masjid ya di mazhab Syafi'i kadang sebagian data mereka ono tulisannya nawaitul i'tikafah misalkan semacam itu ya sekalipun fihi nazar kan begitu nggih. Ya tentang masalah bacaan tersebut ya, karena niat itu di dalam hati misalkan ya tanpa melafatkannya ya sah. Ya tatkala kita meniatkan untuk beriktikaf kapan saja ya di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya dalam arti tatkala kita berdiam diri, misalkan hari ini, pagi hari ini, misalkan dari tadi sampai sekarang, mulai jam 7 sampai setengah songo, kita niatkan ya majelis ilmu, ya sekaligus etikaf misalkan, ya maka ya dapat pahala majelis ilmu, ya pahala etikaf, ya insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau etikaf untuk cari Lailatul Qadar ya hanya ada dalam bulan Ramadan, ya. Tapi kalau etikafnya ingin ya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala secara umum gitu ya, untuk beribadah, ya maka bisa kapan saja. Ya walhasil itu masalah khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Nah, dari PA sudah cukup Ustaz. Dari sini nggak ada? Ada lagi yang mau bertanya, silakan sebelum ditutup. Oh ada Ustaz, masih disenggar. Iya. Cik setengah songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in menjaga kesibukan, kesehatan, kebugaran dan lain sebagainya ketika apa? Menjaga kesehatan, kesibukan, kebugaran dan sebagainya ketika 10 hari terakhir, mengingat mereka kan para orang-orang yang tanda kutip sibuk, tidak nyantai-nyantai gitu dalam waktu yang padat. Itu bagaimana mereka mengaturnya? Terima kasih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, zaman berbeda. Zaman berbeda, ya keadaan berbeda, tantangannya juga berbeda. Apa yang mereka alami di zaman mereka berbeda dengan apa yang dialami di zaman kita. Di zaman kita, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tidak setiap orang ikut dirinya sendiri. Tapi banyak di antara kita ikut orang lain. Ya, di antara kita ikut orang lain. Jadi karyawan pabrik, ya jadi pegawai dan lain sebagainya, yang itu terikat dengan aturan-aturan, ya terikat dengan waktu masuk, waktu pulang, waktu kerja dan lain sebagainya. Ya adapun di mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, ya mereka ikut dirinya sendiri, nggak ono sing dadi pegawai, mereka jadi bos masing-masing kan gitu ya, bosnya dirinya sendiri, ya. Makanya tatkala beriktikaf ya bebas-bebas saja, mau beriktikaf mau ndak ya bisa, enak dengan dirinya sendiri. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya masa itu tidak sama dengan masa kita. Dari sisi makanan beda. Makanan mereka tidak sama dengan makanan kita. Makanan mereka kurma, makanan mereka daging kambing. Ya, makanan mereka kurma, daging kambing dan seterusnya, tidak seperti makanan kita, yang kemudian hasilnya jelas beda dengan fisik. Karena makanannya berbeda, maka fisiknya beda, itu jelas. Gitu ya, itu jelas. Kalau kita kan makanannya nasi kambing, nasi kambing. Kalau mereka makanannya yo kambing, gak pakai nasi, itu beda sama sekali. Rahmakumullahu taala. Jadi ya kambing, gimana ya daging itu ya ditutul lambe minyak samin atau apa, itu yang dimakan. Ya kan jadi masalah kan kita segone ambek kambingnya kan gitu ya. Ini jadi masalah ya gitu ya. Makanan-makanan di zaman kita saat sekarang ini makanan-makanan yang ya ya garai weteng tambah suwi tambah seperti ini kan gitu ya. Di samping juga aktivitas yang berbeda, makanannya berbeda, aktivitasnya berbeda,
suhunya juga berbeda. Ya, di sana mungkin di zaman itu makanannya kayak seperti itu, suhunya apa panas, berkeringat terus begitu, sehingga makanan itu cepat tercerna, keluar gitu loh ya, dikeluarkan begitu ya, sehingga ya badannya segar-segar, kekar-kekar, ya fit-fit, seterusnya seperti itu. Awak dewe ya. Ya, nah seperti itulah kan ya. Jadi zamannya berbeda, makanannya berbeda. Jadi kalau bertanya bagaimana mereka menjaga kebugaran mereka, ya jelas semua bersumber dari makanan. Semua bersumber dari makanan. Nabi SAW pernah menjelaskan, jamaah rahimakumullahu taala, mala ibnu adama wi'an syarron min batniha, kama qala Nabi SAW. Tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Ini wadah yang terburuk. Ya, wadah yang terburuk, yakni perutnya. Karena itu di sanalah kemudian muncul berbagai macam sumber, kan gitu ya. Ono sumber tenaga, sumber kalori, ana cari sumber penyakit ya. Dari sana, sama sekali rahimakumullahu taala. Ya, makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukuplah bagi salah seorang di antara kalian membagi memenuhi perutnya menjadi 3. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya, gitu ya. Dan antara kita ada mengani sampai kewareken, ngombene sampai kelempoken, ya, ambeane ngos-ngosan. Nah, itu yang menyebabkan apa? Badan tidak segar, tidak fit, ya, karena kelebihan. Ya, karena kelebihan. Sama sekali rahimakumullahu taala. Itu secara fisik. Secara fisik. Adapun secara spiritual, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai yang nilai yang lebih lagi. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir ini adalah kekuatannya seorang mukmin. Sebagaimana doa-doa mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang menguatkan sisi fisik dan juga sisi rohani. Gitu ya. Secara fisik dan juga secara rohani. Karena kadang seseorang itu fisiknya, setelah fisiknya gede tapi rohani lemah, ya lemah fisiknya. Sebaliknya ada orang yang fisiknya itu dohire cilik krempeng kurus, ya. Karena rohaninya kuat, ya kuat jadinya fisiknya. Kan begitu nggih? Ya seperti kita sebutkan dulu ono pertanyaan tentang puasa, pekerjaan apa dan lain sebagainya. Apa boleh enggak puasa seperti itu ya? Ya itu kan pada dasarnya bukan karena fisiknya, karena apa? Rohaninya, karena imannya, begitu ya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Maka kekokohan iman, ketabahan iman, kekuatan iman ini yang menjadikan apa? Kekuatan daripada fisiknya. Ya. Jadi terkait ya dengan kebugaran tadi itu, pertanyaan kebugaran, kesehatan dan sebagainya, ya terkait 2 hal itu. Dari sisi rohani, ya spiritual, dan juga dari sisi fisiknya, apa yang mereka konsumsi, ya, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Lah kita sekarang yang dikonsumsi banyak mengandung zat-zat sing yang macam-macam ya. Penyakit-penyakit yang ada di masa kecil kita paling korengen, kudiken, manuwen, ya, paten, ya, semacam itu ya. Nah, tapi sekarang masya Allah penyakit-penyakit yang dulu kita nggak pernah kenal sekarang muncul, masya Allah, macam-macam gitu ya. Kita lihat saudara kita, tetangga kita, masya Allah kena penyakit yang
yang macam-macam. Subhanallah, gitu ya. Nah, ya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wisol di dalam berpuasa. Lalu para sahabat pengen apa? Niru beliau. Nabi melarang, tidak boleh. Kalian kalau mau wisol cukup sampai sahur. Anda melakukan wisol ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan apa? Aku di malam hari ada yang ngasih makan minum aku dan ada yang ngasih makan dan minum aku, ya. Ada yut'imuni wa yusqini, ada yang ngasih makan aku dan ada yang ngasih minum aku. Maksudnya apa? Kenyang dengan zikir. Ya, kenyang dengan zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi kenyang, iso dadi warek, iso dadi gak luwe, iso dadi gak ngelak. Lewat dhewe. Hah? Kalau kita kan gitu nggih. Jadi itu yang menjadikan apa perbedaannya nggih. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan bab nomor Kitabuz Zakah insyaallah taala. Baik, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.